Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan topik tentang Kristus dan kebudayaan. Kristus dan kebudayaan. Saya kira topik ini bukan hal yang baru. Jikalau kita membaca bukunya Richard Niebuhr, maka dia membahas tentang tema ini. Richard Niebuhr adalah seorang etikus teologi Kristen yang terkenal ya dengan bukunya Christ and Culture yang membahas hubungan antara kekristenan dan budaya maupun sistem-sistem kemasyarakatan, di mana hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekristenan dan kebudayaan itu menjadi sesuatu yang memang diperdebatkan. Ya, sering terjadi perdebatan. Timbul pertanyaan ya, bagaimana Kristus dapat bertahan di tengah-tengah kebudayaan bercampur dengan ketidaksempurnaan budaya manusia. Ya, sehingga ini sering dipertanyakan. Sehingga Richard Niebuhr memperkenalkan ada 5 pandangan mengenai hubungan antara Kristus dan kebudayaan. Yang pertama disebut Christ against culture. Kedua, Christ of culture. Ketiga, Christ above culture. Keempat, Christ and culture in paradox. Dan yang kelima, Christ transform culture. Ini adalah 5 pandangan Richard Niebuhr tentang hubungan antara Kristus dan budaya atau kebudayaan. Jadi, pertama-tama kita melihat Christ against culture. Ini adalah pandangan yang cukup keras, menegaskan tentang otoritas tunggal Kristus terhadap kebudayaan dan menolak segala hal-hal yang diyakini oleh budaya. Menurut pandangan ini, kesetiaan kepada Kristus merupakan suatu penolakan terhadap lingkungan atau sistem budaya, dan bahwa ada suatu garis yang dengan tegas memisahkan dunia dengan anak-anak Allah. Nah, sisi positif, orang-orang yang mempercayai atau menganut Christ against culture bisa dikatakan adalah faktor utama mengapa kita masih boleh bersimpati terhadap pandangan ini. Mereka yang menolak dunia pastinya akan dengan teguh mempertahankan keyakinannya kepada Kristus. Banyak di antara mereka yang telah menderita secara mental dan fisik demi menjalankan keinginan mereka. Bahkan mereka rela menyerahkan rumah, properti, harta, dan juga hak perlindungan negara demi pergerakan mereka menolak dunia. Tapi sisi negatifnya, menurut Niebuhr, pandangan ini tidaklah sesuai karena pemisahan antara dunia dengan Kristus tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Sekalipun manusia berpikir bahwa itu mungkin bisa terjadi. Selain itu, menurutnya, terdapat sebuah pengertian yang salah, di mana orang-orang berpikir bahwa di dalam kebudayaan terdapat dosa. Dan ketika kekristenan menjauhi kebudayaan, maka manusia dikatakan telah menjauhi dosa. Padahal, dosa bukan hanya mengenai budaya. Dengan atau tanpa menjauh dari budaya, manusia itu sendiri telah berdosa dan akan tetap bisa berbuat dosa. Yang terpenting, menurut Niebuhr, pandangan ini tidaklah mengenal Yesus dan peran roh dalam penciptaan dunia secara utuh. Jadi, ini adalah pandangan yang pertama. Nah, saya sendiri juga tidak sependapat dengan pandangan ini. Maka yang kedua disebut Christ of culture, Kristus dari budaya. Dalam pandangan ini manusia memposisikan Yesus sebagai Mesias dalam suatu lingkungan sosial mereka. Sosok yang dapat memenuhi segala harapan dan aspirasi mereka. Penyempurna keyakinan mereka, sumber dari Roh Kudus mereka. Orang yang menganut paham ini cenderung lebih terbuka untuk menjalin pertemanan atau hubungan bukan hanya dengan mereka yang percaya, tetapi juga dengan mereka yang tidak percaya.
Mereka juga tidak bisa menemukan perbedaan yang signifikan antara gereja dan dunia, antara hukum-hukum sosial dengan kepercayaan pada Tuhan, antara etika keselamatan dan etika sosial. Di satu sisi, mereka menginterpretasikan kebudayaan melalui Kristus, di mana aspek yang paling mirip dengan Yesus mendapat penghormatan dan apresiasi yang lebih besar. Di sisi lain, mereka menginterpretasikan Kristus melalui budaya, menyeleksi dari pengajaran-pengajaran Kristen yang paling harmonis dengan sistem-sistem sosial dan budaya mereka. Itulah yang akan mereka aplikasikan dalam hidup mereka. Nah, sisi positifnya, orang cenderung merasa bahwa hanya mereka yang menolak beradaptasi dengan kebudayaan yang dapat melakukan penyerangan terhadap kebudayaan. Orang-orang yang menganut pemahaman ini pasti bisa berdamai dengan budaya dan dunia. Bagaimanapun, sejarah telah menjadi saksi bahwa manusia dapat memiliki ketertarikan akan Kristus karena adanya keselarasan antara ajaran Kristiani dengan ajaran-ajaran tokoh-tokoh besar akan moral dan filosofi keagamaan. Dan orang-orang yang menganut paham ini cenderung akan melibatkan diri mereka ke dalam suatu lingkungan sosial di mana mereka merasa diri mereka potensial untuk membuat suatu perubahan atau pengaruh terhadap individu lain dalam lingkungan tersebut. Sisi negatifnya menurut Niebuhr, masalah terbesar dalam konsep pandangan ini terletak pada distorsi Kristus, di mana Kristus digambarkan sebagai sosok yang dibentuk atau sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, ini juga yang perlu kita kritisi ya. Jadi dikatakan bahwa Kristus digambarkan sebagai sosok yang dibentuk atau sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Saya kira ini juga tidak sesuai. Ada yang ketiga, Christ above culture, Kristus di atas kebudayaan. Pandangan ini sama sekali tidak menghadirkan pertentangan antara Kristus dan budaya. Yang dihadirkan justru adalah pertentangan antara Kristus yang suci dengan manusia yang berdosa. Penganut paham ini menekankan bahwa Kristuslah yang berada di atas segala budaya, yang membentuk dan mengizinkannya untuk terjadi. Maka dari itu, budaya tidak bisa dikatakan buruk, tapi juga tidak bisa dikatakan baik. Ketika seorang manusia melakukan dosa, lalu kemudian mengekspresikan pemberontakannya kepada Tuhan lewat suatu bentuk-bentuk budaya, itu juga tidak mengartikan bahwa budaya mereka merupakan sesuatu yang buruk. Mereka mengatakan bahwa budaya ada karena Kristus yang menciptakannya, dan mereka melihat bahwa keselarasan antara Kristus dan budaya adalah sebuah jawaban yang tepat untuk menjawab semua pertanyaan. Menurut Niebuhr, penganut paham ini tidak bisa membedakan antara pekerjaan manusia yang adalah budaya dari kemuliaan Tuhan. Karena semua pekerjaan manusia itu terjadi ya juga karena kemuliaan Tuhan, tapi mereka juga tidak bisa memisahkan antara pengalaman akan kemuliaan Tuhan dari aktivitas budaya mereka. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa melayani saudara-saudara mereka yang kelihatan? Sisi positifnya, adanya sebuah keseimbangan antara melihat Kristus sebagai bagian dari budaya dengan melihat Kristus sebagai sosok di luar budaya. Melalui paham ini kita bisa sampai kepada pengertian tentang hukum moral dalam lingkungan sosial dan juga tentang keterlibatan Tuhan dalam lingkungan sosial. Niebuhr menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan suatu yang tidak mungkin jika lingkungan sosial memfungsikan eksistensinya tanpa arahan dari Tuhan. Maka dari itu gereja pun akhirnya selain memfungsikan diri sebagai pembangun iman dan spiritual, juga memfungsikan dirinya menjadi penjaga atau pengawas hukum dunia sebagai suatu pelayanan terhadap dunia. Sisi negatifnya, masalahnya terletak ketika paham ini sampai di sebuah titik batas akan bisa membawa dunia melihat gereja sepenuhnya menjadi sebuah institusi saja. Jelas sekali terlihat bahwa paham ini suatu hari nanti akan membawa perhatian dan keyakinan umat menjadi semakin jauh dari fungsi gereja sebenarnya. Yang keempat, hampir terakhir, Christ and culture in paradox. Kristus dan budaya dalam paradoks ini adalah paham yang kurang lebih mirip dengan Christ above culture. Perbedaannya adalah ketika penganut paham ini berkeinginan untuk mempertahankan kesetiaan pada Kristus, dan di sisi lain juga ingin mempertahankan tanggung jawab terhadap budaya
secara bersama-sama. Mereka percaya bahwa integrasi ini bukanlah suatu hal yang seimbang dan menyenangkan. Seperti penganut above culture, mereka menekankan bahwa sebuah paradoks di mana konflik yang terjadi antara Kristus dan budaya disebabkan karena dosa yang terdapat dalam budaya. Nah, sisi positifnya, pandangan ini menangkap dengan cukup jelas penekanan Alkitab yang dideskripsikan untuk umat Kristen di dunia. Karena manusia berada di bawah hukum, namun juga tidak di bawah hukum selain karunia. Manusia adalah pendosa, namun bijaksana. Penerima pembalasan, juga belas kasihan. Ini adalah suatu proses yang dinamis, dan juga bukanlah suatu penolakan ataupun penerimaan terhadap budaya dari model-model yang lain, tetapi lebih kepada pengalaman pribadi manusia yang menjadi saksi bahwa perjalanan hidup dengan budaya penuh dengan damai, tapi juga kesengsaraan. Sisi negatifnya, kekristenan bisa kehilangan suara untuk mengatakan hal apapun yang bermakna dalam atau terhadap budaya. Ini adalah paham yang membawa kita untuk menerima budaya karena kita melihat secara bersamaan pembalasan maupun belas kasih Kristus. Karena manusia melihat keduanya, maka akan sangat bahaya. Nah, ini adalah yang keempat. Maka yang terakhir, Christ transform culture. Kristus yang mentransformasikan kebudayaan, atau Kristus yang bertransformasi ke dalam kebudayaan. Ini adalah sebuah paham yang paling disarankan oleh Niebuhr, di mana secara teologis pandangan ini memiliki 3 garis besar. 3 garis besar, yaitu melihat Tuhan sebagai pencipta, menyadari bahwa kejatuhan manusia dari sesuatu yang baik, dan memandang bahwa kita merasakan interaksi antara Tuhan dengan manusia dalam perjalanan hidup manusia yang historis. Maka dari itu, penganut paham ini percaya bahwa kebudayaan manusia adalah kehidupan manusia yang ditransformasikan ke dalam dan di dalam kemuliaan Tuhan. Pada prakteknya, pandangan ini memiliki arti bahwa kita bekerja dalam sebuah lingkup budaya untuk mengupayakan sesuatu yang lebih baik. Karena Tuhan pada dasarnya telah memberikan manusia kreativitas, dan itu baik. Ya, dan bisa menjadi lebih baik. Kita juga berkontribusi dalam pekerjaan transformasi ini. Karena ketika di dalam budaya memang ada dosa, tapi masih ada harapan melalui Kristus untuk penyelamatan budaya itu sendiri. Lebih jauh lagi, saudara-saudara, kita akan mengalahkan dosa bukan dengan cara menjauhinya ataupun dengan memeranginya secara langsung, namun dengan bantuan, ya, dengan bentuk atau dengan mata manusia yang tertuju kepada Yesus. Maka ketika kita berorientasi kepada Yesus, itu akan memampukan kita atau membuat kita mampu untuk mengalahkan dosa atau untuk meninggalkan dosa, sehingga kehidupan kita mengalami pembaharuan. Inilah 5 pandangan tentang Kristus dan kebudayaan yang disampaikan oleh Richard Niebuhr di dalam bukunya. Kiranya ini bisa bermanfaat. Terima kasih.